Halo teman-teman. Kami dari kelompok 4, Gugus 18, Dayak, Kanayan. Sebelum itu, perkenalan dulu yuk. Di sini akan menjelaskan apa itu mind mapping, apa fungsi mind mapping. Silahkan simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Louis selaku host pada Zoom meeting pagi ini. Yang terhormat Ibu Via Vianti MPD selaku penanggung jawab bidang infrastruktur. Yang kami hormati Ibu Ika Septia Nawati MPD selaku tamu dari Gugus, serta seluruh Bapak Ibu peserta Zoom yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas izinnya kita bisa berkumpul secara virtual hari ini dalam keadaan sehat. Terima kasih atas partisipasi dan kehadiran Bapak Ibu peserta semua. Semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Untuk memulai acara, saya akan menyerahkan jalannya kegiatan kepada rekan saya yang akan bertugas sebagai moderator, yaitu Lingga. Kepada Lingga, saya persilahkan. Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Lingga Widiatmaka. Saya di sini berperan sebagai moderator. Dan kali ini kita akan membahas materi learning skill yang akan dibahas oleh Anggita Cahaya Hermawan yang sekolah sebelumnya itu di SMP PGRI Citerep, dan dia melanjutkan sekolahnya di sekolah SMA Plus PGRI 1 Cibinong. Pada Anggi dipersilahkan. Oke, makasih. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Anggita Cahya Hermawan. Hari ini aku mau bahas salah satu topik penting dalam learning skill, yaitu mind mapping, atau dalam bahasa Indonesia disebut juga peta pikiran. Mungkin teman-teman udah pernah dengar istilah ini, atau bahkan pernah bikin juga. Tapi di sini aku bakal bahas dari awal, mulai dari pengertiannya, fungsinya, cara membuatnya, sampai kesimpulan kenapa mind mapping penting banget buat kita sebagai pelajar. Apa sih learning skill itu? Teman-teman udah tahu belum nih? Learning skill atau keterampilan belajar itu kemampuan yang membantu seseorang dalam mempelajari, memahami, mengingat, dan menerapkan informasi secara efektif loh. Keterampilan ini sangat penting untuk kesuksesan di sekolah, di tempat kerja, dan dalam kehidupan sehari-hari juga nih teman-teman. Learning skill bukan hanya tentang menghafal, tetapi tentang bagaimana cara belajar yang benar dan efisien. Nah, salah satunya yaitu mind mapping. Mind mapping adalah metode mencatat dan mengorganisir informasi secara visual dengan cara membuat cabang-cabang dari satu ide utama yang terletak di tengah, kemudian dikembangkan menjadi ide-ide pendukung di sekelilingnya. Mind mapping atau peta pikiran digunakan untuk menghubungkan informasi secara logis dan kreatif menggunakan kata kunci warna, gambar, dan garis cabang teknik. Teknik ini dikembangkan oleh Tony Buzan, seorang penulis dan pakar psikologi dari Inggris pada tahun 1970-an. Sekarang kita bahas fungsinya nih. Apa sih fungsinya?
membantu memahami dan mengingat informasi. Bit mapping mempermudah kita dalam menghafal dan memahami karena menggunakan gambar, warna, dan kata kunci yang sesuai dengan cara kerja otak. Meringkas materi dengan sederhana. Informasi yang panjang bisa diringkas menjadi lebih singkat dan padat dalam bentuk peta pikiran yang mudah dibaca. Menghubungkan ide-ide secara logis. Bit mapping memvisualisasikan. Anggita, sebentar. Anggita on cam, Anggita jangan di ini. On cam kamu. Oh, udah. Ya lanjut. Mengingat kreativitas dan imajinasi karena bersifat visual dan bebas, bit mapping mendorong kita untuk berpikir kreatif dan memunculkan ide-ide baru. Gimana cara membuat bit mapping? Kalian bisa tentukan topik utama, letakkan di tengah kertas, bisa berupa kata atau gambar yang mewakili topik. Gunakan cabang utama, buat garis keluar dari tengah untuk ide-ide besar, misalnya pengertian, fungsi, langkah-langkah. Tambah cabang kecil, kembangkan subtopik dengan membuat cabang lagi untuk detail atau contoh. Gunakan kata kunci, tulis kata kunci singkat, hindari kalimat panjang agar mudah dibaca dan diingat. Tambahkan warna dan gambar, gunakan warna berbeda untuk tiap cabang dan tambahkan gambar atau simbol agar lebih menarik dan membantu ingatan. Oke, itu dia teman-teman semua penjelasan dari aku mengenai learning skill dan bit mapping. Ini salah satu contoh bit mapping-nya. Oke, selanjutnya aku akan kembalikan kepada moderator yaitu Lingga. Oh, jadi simpulan itu bit mapping itu cara nyatet yang beda dari biasanya, lebih visual, lebih seru, dan pastinya bikin kita lebih gampang ngerti dan ingat materi. Cocok banget dipakai pas belajar, nyusun ide, atau bahkan buat nyari solusi dari suatu masalah. Nah, jadi kita sekarang ada di sesi tanya jawab. Siapa nih yang udah mau bertanya? Karena kita di via Zoom, jadi untuk memilihnya raise your hand ya. Nanti saya hitung. Turun dulu. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya akan bertanya kepada kelompok 4. Jadi, menurut Anda, mind mapping itu dipakai untuk situasi seperti apa? Dimohon untuk penjelasannya, teman-teman. Kalau dari aku pribadi ya, mind mapping itu paling cocok buat kita lagi nyari inti materi atau mau belajar cepet tanpa pusing. Biasanya aku pakai pas mau ujian, terus harus nyimpulin pelajaran yang banyak banget poinnya tuh. Jadi daripada bikin catatan panjang lebar, mending dibuat mind mapping biar gampang-gampang diingat dan kalian nyambung antar poinnya.
Boleh dilanjut? Baik, lanjut ke pertanyaan kedua. Mari, silakan. Baik, saya izin bertanya kepada kelompok berapa? 4 ya? Oke, langsung aja. Nih, misalkan ada orang buta gitu ya, nggak bisa bikin mind mapping. Nah, alternatif dari mind mapping ini apa? Kan orang buta kan kayak nggak bisa ngelihat gitu ya, jadi gambar agak susah gitu kan. Nah, jadi alternatifnya itu apa selain mind mapping? Lingga, ayo enggak? Si Lingga diam aja. Jangan di-mute kamu. Enggak langsung dijawab gitu, Bu. Langsung Ya, sekaligus. silakan. Langsung kamu ya silakan presenter untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Fahri gitu. Diam Silakan aja. presenter untuk menjawab pertanyaan Fahri. Coba moderator ulangi pertanyaannya. Iya, pertanyaannya jangan lupa dicatat. Fahri boleh diulang Betul. pertanyaannya. Oke. Jadi semisal ada orang buta yang kesusahan bikin mind mapping gitu ya. Nah, alternatif untuk membuat mind mapping ini apa? Mungkin ada cara lain gitu kan. Si Fahri. Nah, itu saja pertanyaan dari saya. Pada presenter silahkan dijawab pertanyaan Fahri. Jawab itu pertanyaan. Mungkin bisa diganti jadi audio mapping atau aplikasi mapping Tuna Tera. Mata orang buta disuruh bikin mapping. Orang buta bisa nggak ngelihat? Bisa nggak bikin mapping? Gitu aja pertanyaannya. Kenapa? Mungkin bisa diganti jadi audio mapping. Ya kalau orang buta nggak mungkin atau pakai mapping ya. Coba next, lanjut pertanyaannya sesi kedua. Dilanjut pertanyaannya dari Kaisa. Saya dari kelompok 3 izin bertanya. Kan mind mapping pasti ada kelebihan sama kekurangannya. Nah, kekurangan dari mind mapping itu apa? Sulit bagi yang tidak terbiasa berpikir visual. Mind mapping mengandalkan gambar, warna, dan bentuk. Kalau seseorang lebih nyaman dengan teks atau berpikir, mind mapping bisa membingungkan atau memakan waktu saat membuatnya. Baik, terima kasih. Oke, sudah terjawab ya pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Alia. Silahkan Alia. Oke, makasih. Pertanyaan saya, apa sih bedanya mind mapping sama catatan panjang biasa gitu? Silakan dijawab, Anggi. Kalau catatan biasa tuh kadang bikin mata capek, panjang, banyak tulisan, terus udah gitu lupa juga kan.
yang mana poinnya penting, tapi kalau mind mapping kita langsung lihat ide utamanya di tengah, terus cabangnya jelas. Baik, apakah Baik. sudah terjawab? Sudah. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Saya serahkan ke host. Oke, alhamdulillah kegiatan kita pada pagi hari ini telah berjalan dengan lancar. Saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Viavianti MPD, juga kepada Ibu Ika Septianawati MPD atas kehadiran dan kontribusinya, serta seluruh Bapak Ibu peserta yang telah mengikuti kegiatan ini dengan baik sampai selesai. Mohon maaf jika selama saya memandu acara ini terdapat kekurangan. Semoga pertemuan hari ini bisa menjadi langkah baik ke depan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan kami selanjutnya. Jangan lupa untuk mengisi absen ya teman-teman.